Proses pengeluaran zat pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Zat yang dihasilkan berupa enzim dan hormon. Sedangkan ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Zat tersebut diserap dan diangkut oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan pernafasan. Berikut akan dijelaskan apa-apa alat-alat ekskresi pada manusia. Ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi yang utama pada manusia. Bentuk ginjal menyerupai biji kacang buncis berwarna merah coklat. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah. Terletak di rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Dan di atas ginjal kanan terdapat hati. Ginjal berfungsi sebagai alat penyaring zat-zat sisa metabolisme dari darah, mengeluarkan kelebihan air yang dihasilkan sel-sel tubuh, serta memelihara keseimbangan konsentrasi garam-garam tertentu. Ginjal menyaring darah sebanyak 1.500 liter per hari, sehingga ada beberapa zat yang harus dibuang melalui alat pengeluaran. Urea, amonia, dan air dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi dalam ginjal meliputi penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali zat-zat yang berguna atau reabsorpsi, dan pengumpulan atau augmentasi. 1. Penyaringan atau filtrasi terjadi di glomerulus. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman. Cairan ini disebut urin primer. Urin primer tersusun oleh urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. 2. Urin primer mengalami penyerapan kembali atau reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal. Proses yang terjadi adalah penyerapan zat-zat yang masih dapat diperlukan oleh tubuh, seperti asam amino, glukosa, air, dan ion-ion anorganik. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder yang terbentuk jumlahnya jauh lebih sedikit daripada urin primer. 3. Pengumpulan atau augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan di saluran pengumpul. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini juga masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urin yang sesungguhnya, yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang sudah terbentuk dan terkumpul di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui ureter menuju kantung kemih, yang akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. Kandungan pada urin normal adalah air, urea, amonia, zat warna empedu atau yang memberikan warna pada urin, garam mineral, dan zat yang larut dalam air, seperti vitamin, hormon, dan obat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya urin antara lain: 1. Jumlah air yang diminum. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pembentukan urin. Semakin banyak kita meminum air, maka konsentrasi air pada tubuh akan tinggi, sehingga proses reabsorpsi air sedikit. 2. Hormon. Hormon yang mempengaruhi pembentukan urin adalah hormon antidiuretik atau ADH dan insulin. Jika konsentrasi air dalam tubuh menurun, maka pengeluaran ADH meningkat. Pengeluaran ADH akan mengakibatkan reabsorpsi air di tubulus contortus distal meningkat. Sedangkan hormon insulin berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Jika kadar insulin rendah, maka kadar gula dalam darah akan tinggi, sehingga urin akan mengandung glukosa. Urin yang mengandung glukosa dialami oleh penderita diabetes. Itulah sebabnya penderita diabetes memiliki kadar insulin yang rendah. Kulit.
Apa yang terjadi pada kulitmu saat kamu berolahraga? Kulitmu akan berkeringat, bukan? Inilah yang membuktikan bahwa kulit juga merupakan alat ekskresi pada manusia. Kulit berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman, serta zat kimia. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar. Tebal kulit hanya beberapa milimeter yang tersusun dari 3 bagian, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit. 1. Kulit ari atau epidermis, yaitu kulit yang paling luar dan sangat tipis. Epidermis tersusun atas 2 lapis, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk yaitu lapisan kulit ari yang paling luar dan merupakan lapisan mati, sehingga mudah mengelupas, tidak memiliki inti, dan mengandung zat keratin. Lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah dan syaraf, sehingga apabila mengelupas tidak akan terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah. Lapisan Malpighi merupakan kulit ari yang berada di bawah lapisan kulit tanduk. Pada lapisan ini, terdapat pembuluh kapiler yang berperan dalam menyalurkan nutrisi. Lapisan ini tersusun dari sel-sel yang hidup yang mengandung melanin dan selalu membelah diri. Melanin adalah pigmen sel yang mewarnai kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Produksi melanin akan meningkat jika terlalu banyak mendapatkan sinar matahari dan menyebabkan warna kulit akan menjadi lebih gelap. Pigmen yang lain adalah keratin. Jika pigmen melanin dan keratin bergabung, maka warna kulit menjadi kekuningan. Namun, bila lapisan Malpighi tidak mengandung pigmen, maka orang tersebut dinamakan albino. Setiap orang memiliki pigmen yang berbeda, sehingga ditemukan berbagai warna kulit. 2. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Dermis lebih tebal daripada epidermis. Pada dermis terdapat pembuluh kapiler, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebaceae, kantung rambut, dan kumpulan syaraf. Pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kelenjar keringat tersebar di seluruh kulit dan berfungsi untuk menghasilkan keringat. Keringat adalah air yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat pada kulit. Berkeringat dengan tujuan untuk mendinginkan tubuh pada saat tubuh terlalu panas, sehingga suhu tubuh tidak berubah. Kandungan utama dalam keringat yaitu sejumlah besar air dan sodium klorida atau bahan utama garam dapur, serta bahan lain yang mengeluarkan aroma seperti 2-metilfenol atau O-kresol dan 4-metilfenol atau P-kresol. Karena itulah, keringat terasa asin dan kadang berbau. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan dan mengerutnya kulit rambut. Kantung rambut memiliki akar dan batang rambut, serta kelenjar minyak rambut. Ketika dingin ataupun takut, rambut yang ada di tubuh kita terasa berdiri. Hal ini disebabkan karena di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut. Kumpulan syaraf yang ada pada dermis yaitu syaraf rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan syaraf sentuhan. 3. Di bawah dermis terdapat jaringan bawah kulit, tetapi jaringan ini tidak memiliki pembatas yang jelas dengan dermis. Pada lapisan kulit ini, banyak terdapat lemak yang berfungsi melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, serta sebagai sumber energi cadangan. Karena adanya lemak ini, maka sebagai patokan pembatas antara dermis dan jaringan bawah kulit adalah mulai terdapatnya sel lemak. Hati terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Warnanya merah tua, dengan berat sekitar 2 kg pada orang dewasa. Hati memiliki beberapa fungsi, yakni A. Menghasilkan getah empedu. Getah empedu dihasilkan dari hasil perombakan sel darah merah. Getah ini ditampung dalam kantung empedu, yang kemudian disalurkan ke usus 12 jari. Getah empedu pada dasarnya terdiri dari 2 komponen, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yaitu untuk mengemulsi lemak. Sedangkan zat warna empedu tidak berfungsi, sehingga harus diekskresi ke usus 12 jari. Zat warna empedu keluar bersama feses dan urin, dan
akan memberi warna pada feses dan urin menjadi warna kuning kecoklatan. B. Penghasil glikogen. Glikogen akan disimpan sementara oleh hati dan dapat diubah kembali menjadi glukosa bila diperlukan oleh jaringan tubuh. Oleh karena itu, hati berfungsi mengatur kadar gula yang normal di dalam darah, yaitu 80-100 mg glukosa setiap 100 ml darah. C. Menghasilkan urea. Urea dibentuk oleh hati dari protein yang tidak diperlukan darah. Urea terdiri dari zat nitrogen yang beracun bagi darah sehingga harus dibuang. Dari hati, urea diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. D. Pencernaan dan penyerapan lemak. Beberapa dari unsur empedu, misalnya garam empedu, dihasilkan di dalam hati. Garam empedu yang dihasilkan oleh hati berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak. E. Mengatur kadar gula dalam darah. F. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. G. Pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. H. Sebagai gudang penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan racun yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh, seperti pestisida DDT. Vitamin A dan vitamin D yang larut dalam lemak disimpan di dalam hati. I. Membunuh kuman penyakit dan menetralkan racun atau detoksifikasi. Selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga merupakan alat ekskresi. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan air merupakan sisa oksidasi zat makanan yang berasal dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Karbon dioksida dan air diangkut oleh darah menuju gelembung paru-paru untuk dikeluarkan. Udara yang dihembuskan keluar mengandung 3-5% karbon dioksida atau CO2. Jumlah udara seluruhnya yang dikeluarkan oleh tubuh dalam sehari adalah sebanyak 350-600 liter udara dan mengandung 200-300 gram karbon dioksida. Gas CO2 sebanyak ini dapat bersifat mematikan apabila tetap berada di dalam tubuh. Karbon dioksida dan air tidak berbahaya bagi tubuh jika kadarnya tidak berlebihan. Walaupun karbon dioksida merupakan zat sisa, namun sebagian masih dapat dipakai untuk menjaga kestabilan pH dalam darah. Air juga masih dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai pelarut berbagai zat kimia di dalam tubuh. Untuk membuktikan bahwa paru-paru merupakan alat ekskresi, kamu dapat melakukan kegiatan sederhana berikut. Sediakan air kapur, kaca, pipet, dan tabung reaksi. Lalu, masukkan air kapur ke dalam tabung reaksi setinggi 2 cm. Kemudian, dengan menggunakan pipet, tiuplah larutan kapur tersebut. Coba kamu bandingkan air kapur yang sudah ditiup dengan air kapur yang belum ditiup. Kegiatan berikutnya, hembuskanlah nafasmu ke permukaan kaca. Amati apa yang terjadi pada kaca tersebut.